INFJ sangat sensitif dengan kebutuhan emosional orang lain. Sebagian INFJ memproyeksikan perasaan orang banyak itu sebagai perasaannya, apa yang dirasakan orang lain, itulah yang dia rasakan. Dengan menciptakan dunia yang lebih baik, dan membantu orang banyak, INFJ merasa bahagia karena eksistensi dan fungsinya dalam kehidupan tervalidasi. Namun, di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna. Seperti tipe kepribadian MBTI lainnya, INFJ bisa terseret ke dalam sisi gelap atau kenegatifan jika terjadi ketidakseimbangan fungsi kognitifnya. Berikut 4 ciri INFJ yang secara emosional tidak stabil. 1. INFJ labil intoleran terhadap mereka yang tidak memiliki standar moral yang sesuai dengan visinya. INFJ biasanya mudah bersimpati dan berempati dengan orang di sekitarnya yang bermasalah, meskipun orang tersebut memiliki perspektif atau ideologi yang bertentangan dengan visi dan/atau standar moralnya. INFJ yang stabil secara emosional melihat segala sesuatunya dengan pemahaman yang mendalam, logis dan multi-perspektif. Oleh karena itu setiap pernyataan atau penilaiannya tidak pernah bertendensi menghakimi, apalagi melukai perasaan orang lain. Visi INFJ selalu tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup yang merata dan kebahagiaan bagi semua orang, kelompok, bangsa dan negara. Keunggulan individu haruslah disertai dengan tanggung jawab memajukan kelompok secara keseluruhan. INFJ merupakan pemain tim yang selalu memprioritaskan nilai-nilai keselarasan grup daripada individu. Jadi ketika INFJ labil mendapati kelompok individualistis eksklusif, yang mana itu bertentangan dengan standar moral INFJ, yakni keuntungan bersama di atas individu, dia tidak akan segan menciptakan narasi menyudutkan pihak yang dianggap arogan itu. Alih-alih merangkul dan memahami perbedaan, INFJ labil yang terbakar amarah, malah menghakimi dan membuat narasi melebih-lebihkan atau bahkan kebohongan untuk memanipulasi publik sebagai bentuk penghakiman atas arogansi kelompok yang eksklusif. Dengan kekuatan mengetahui keinginan terdalam dan hati manusia, INFJ labil percaya, manipulasi emosional adalah cara terbaik untuk membuat narasi kebohongan yang diulang-ulang menjadi kebenaran yang dipercaya orang banyak. INFJ, sejauh mana level toleransimu terhadap eksklusivitas dan/atau elitisme? 2. 0 atau 100. INFJ labil terjebak dalam prokrastinasi jika sesuatunya tidak mungkin mencapai kesempurnaan. INFJ adalah perfeksionis, yang menetapkan standar hasil yang tinggi terutama untuk dirinya sendiri. Rasa takut akan kegagalan, atau takut tidak mampu mencapai standar dan memenuhi ekspektasi orang lain terhadap dirinya, bisa membuat INFJ tidak berani mengambil tantangan, dan bahkan mengabaikan tugas yang dilimpahkan kepada dirinya. INFJ dewasa yang fungsi kognitif extraverted sensing atau penginderaan eksternalnya sudah berkembang, akan lebih fleksibel, mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Bagaimanapun yang terjadi, apa yang bisa dilakukan sekarang, pasti segera dilakukan. INFJ yang stabil emosinya bisa menempatkan perfeksionisme pada batas kewajaran. 3. INFJ labil menaruh ekspektasi terlampau tinggi terhadap orang lain. Sebenarnya ketika INFJ membuat standar tinggi bagi dirinya, dia pun berharap orang lain berusaha memenuhi standarnya. Namun INFJ dewasa mempunyai rasa belas kasih dan tidak mampu memberikan tekanan dan apalagi membuat orang lain dihantui kecemasan. Berbeda dengan INFJ labil yang akan memaksakan ekspektasinya atas nama keuntungan bersama atau keuntungan orang yang dia persuasi, dengan mengesampingkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki keterbatasannya masing-masing. 4. Emosi INFJ labil bisa meledak sewaktu-waktu. Seorang yang benar-benar INFJ mudah menyerap emosi di sekelilingnya, baik dari orang terdekat maupun orang asing yang belum dikenal, tanpa INFJ sendiri inginkan. Konsekuensinya, mood INFJ bisa berubah drastis, setelah melihat penderitaan kakek tua atau penjual kaki lima. Meski tanpa kata, perubahan mikroekspresi dan guratan derita di wajah mereka dapat terasa langsung. Bagi INFJ labil, beban emosi yang menumpuk bisa meledak dalam bentuk kemarahan yang terkadang salah sasaran, karena dia kurang bisa mengontrol dirinya.